Aku tidak lagi seksi. Setidaknya itu yang perlahan kulihat di matanya. Bukan dari kata-kata, tapi dari cara ia berhenti menatapku seperti dulu. Tubuhku berubah, iya. Tapi yang lebih dulu berubah adalah jarak di antara kami. Ia masih memelukku, namun tidak lagi dengan rasa ingin. Masih memanggilku sayang, tapi tanpa hangat. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa cinta tidak mungkin sekecil itu. Sampai suatu hari aku sadar, mungkin ia tidak pernah benar-benar mencintai diriku. Hanya versi diriku yang dulu membuatnya bangga. Dan sejak saat itu, aku tahu sesuatu sedang berjalan di belakangku tanpa aku sadari. Cerita ini bukan tentang angka di timbangan atau bentuk tubuh yang berubah. Ini tentang rasa yang perlahan ikut bergeser. Tentang bagaimana kepercayaan diri bisa runtuh ketika tatapan pasangan tidak lagi sama. Banyak perempuan memilih diam ketika merasa tak lagi diinginkan, karena takut dianggap berlebihan atau kurang bersyukur. Jika kamu pernah berada di posisi itu, mungkin kisah ini akan terasa sangat dekat. Dukungan kecil seperti subscribe dan membagikan video ini akan membantu kisah janji retak terus menghadirkan cerita-cerita yang sering disimpan dalam diam. Dengarkan sampai akhir. Karena yang paling menyakitkan bukan perubahan fisik, melainkan perubahan hati. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Tubuhku bertambah berat sedikit demi sedikit tanpa pernah terasa mendadak. Pipi yang dulu tirus menjadi lebih penuh. Pinggang yang dulu ramping tak lagi sama. Aku tahu itu. Aku melihatnya di cermin setiap pagi. Tapi yang tidak pernah siap kulihat adalah perubahan di matanya. Dulu, ia menatapku seperti seseorang yang bangga. Ada kilau yang membuatku merasa dipilih. Kini tatapannya lebih singkat, lebih cepat berpindah. Seolah aku hanya bagian dari pemandangan yang sudah biasa. Ia tidak pernah mengatakan aku tidak menarik. Justru itu yang membuatku bingung. Karena semuanya terasa normal, tapi tidak lagi sama. Aku mencoba menertawakan perubahan itu. Membeli pakaian baru, mencoba potongan rambut berbeda, bahkan mulai diet yang tak pernah benar-benar konsisten. Bukan karena aku membenci tubuhku, tapi karena aku ingin melihat lagi tatapan lama itu. Tatapan yang dulu membuatku yakin aku cukup. Namun setiap kali aku berdiri di depannya dengan usaha lebih, reaksinya datar. Ia tetap tersenyum, tetap memuji sekadarnya. Tapi tidak ada antusiasme, tidak ada rasa ingin yang spontan. Sentuhannya terasa seperti kebiasaan, bukan kebutuhan. Dan kebiasaan tidak pernah membuat jantung berdebar. Aku mulai membandingkan diriku dengan versi lama. Foto-foto lama di galeri ponsel terasa seperti sindiran. Perempuan itu tampak percaya diri, ringan, dan hidup. Aku bertanya-tanya, apakah ia merindukan perempuan itu? Apakah ia tanpa sadar mulai membandingkanku juga? Ia masih pulang tepat waktu, masih duduk di sampingku, masih menjalani perannya sebagai suami. Tapi ada jarak yang tak bisa kuukur dengan timbangan. Saat aku tertawa, ia ikut tertawa, tapi tidak lama. Saat aku menyentuh tangannya, ia membalas, tapi tanpa tekanan yang dulu terasa. Aku pernah bertanya secara halus, apakah ada yang berubah? Ia menggeleng cepat. Katanya aku hanya terlalu sensitif. Katanya semua baik-baik saja. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tapi tubuhku menolak diyakinkan. Ada firasat yang terus berbisik bahwa aku sedang kehilangan sesuatu. Yang paling menyakitkan bukan perubahan bentuk tubuhku, melainkan perasaan bahwa aku tidak lagi diinginkan seperti dulu. Bahwa ada standar tak terlihat yang diam-diam kupikul sendirian.
Dan setiap malam, saat aku menatap langit-langit kamar, aku mulai bertanya, apakah cinta memang bisa berubah hanya karena bentuk tubuh ikut berubah? Di titik itu, aku belum menemukan jawaban. Aku hanya tahu satu hal, jarak di antara kami tidak tumbuh karena pertengkaran. Ia tumbuh karena sesuatu yang tak pernah dibicarakan. Dan aku mulai takut. Mungkin jarak itu tidak hanya tentang tubuhku. Mungkin ada hal lain yang sedang bergerak. Diam-diam, di luar jangkauanku. Aku tidak langsung menyalahkan tubuhku. Awalnya aku menyalahkan waktu. Kami sama-sama sibuk, sama-sama lelah. Aku mencoba berpikir dewasa, bahwa gairah dalam pernikahan memang tidak selalu stabil. Tapi ada momen-momen kecil yang mulai menggangguku, dan aku tidak bisa lagi menyebutnya kebetulan. Ia lebih sering memegang ponsel saat bersamaku. Bukan sembunyi-sembunyi, tapi juga tidak benar-benar terbuka. Tatapannya lebih hidup ketika membaca sesuatu di layar, dibanding ketika aku berbicara. Aku memperhatikan, tanpa ingin terlihat memperhatikan. Dan semakin aku diam, semakin jelas perbedaannya. Suatu malam, tanpa sengaja, aku melihat ia tersenyum pada layar ponselnya. Senyum yang sudah lama tidak kulihat saat menatapku. Itu bukan senyum sopan atau basa-basi. Itu senyum spontan, ringan. Aku tidak bertanya. Aku hanya menyimpannya di kepala, seperti serpihan kecil yang mulai membentuk pola. Sejak saat itu, pikiranku mulai berjalan lebih jauh. Aku mulai membandingkan diriku dengan perempuan-perempuan yang mungkin ada di sekitarnya. Di kantor, di media sosial, di dunia yang tidak kukenal. Perempuan yang mungkin lebih rapi, lebih langsing, lebih segar. Aku membenci diriku sendiri karena berpikir seperti itu. Tapi bayangan itu tidak mau pergi. Aku mencoba lebih perhatian, mengirim pesan manis di siang hari, mengajaknya bicara lebih lama di malam hari. Kadang ia merespons hangat, kadang datar, tapi tidak pernah benar-benar dalam. Seolah aku sedang mengetuk pintu yang sudah lama tidak dibuka, meski kuncinya masih tergantung di sana. Yang membuatku gelisah, ia tidak pernah bersikap kasar. Ia tidak membentak, tidak menghindar secara terang-terangan. Justru sikapnya yang tetap tenang itulah yang membuatku merasa sendirian dalam keresahanku. Jika ia marah, mungkin aku punya alasan untuk marah balik. Tapi ia hanya menjauh dengan cara yang sopan. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu takut kehilangan daya tarikku. Tapi setiap kali aku berdiri di depannya dan tidak melihat hasrat yang dulu pernah ada, perasaan itu kembali. Bukan tentang angka di timbangan, tapi tentang apakah aku masih membuatnya ingin pulang lebih cepat. Suatu sore saat ia mandi dan ponselnya tergeletak di meja, aku menatapnya lama. Aku tidak menyentuhnya, tidak membuka apapun. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ingin tahu lebih dari yang seharusnya. Keinginan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Sejak kapan aku berubah menjadi seseorang yang curiga tanpa bukti? Dan di titik itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Mungkin masalahnya bukan hanya tentang tubuhku yang berubah. Mungkin ada perhatian yang perlahan berpindah. Bukan karena aku kurang, tapi karena ia mulai mencari sesuatu yang tidak lagi ia temukan padaku. Dan pertanyaan itu, lebih dari apapun, membuat malam-malamku semakin panjang. Sejak malam itu, aku mulai lebih sering berdiri di depan cermin. Bukan untuk berdandan, tapi untuk menilai. Aku mengamati setiap lekuk yang berubah, setiap garis yang dulu tidak ada. Aku mencoba melihat diriku dari sudut pandang orang lain. Dari sudut pandangnya. Dan entah kenapa, semakin lama aku menatap, semakin asing wajah itu terasa. Aku mulai membandingkan diriku dengan perempuan-perempuan yang kulihat di layar ponselnya. Bukan karena aku tahu pasti siapa mereka, tapi karena bayangan itu sudah terlanjur tumbuh. Perempuan dengan tubuh lebih ramping, kulit lebih terawat, senyum lebih segar. Aku membenci kebiasaan baruku itu, tapi sulit menghentikannya. Rasanya seperti sedang bersaing dalam lomba yang bahkan tidak pernah diumumkan. Aku pernah mencoba bertanya dengan nada ringan.
tentang tipe perempuan yang ia sukai sekarang. Ia tertawa kecil, mengatakan aku terlalu banyak berpikir. Katanya aku tetap sama seperti dulu. Tapi jawabannya terasa seperti formalitas. Tidak ada penegasan, tidak ada tatapan yang membuatku benar-benar percaya. Yang paling menyakitkan bukanlah perubahan fisikku, melainkan perubahan caraku memandang diri sendiri. Aku mulai merasa kurang menarik, kurang cukup. Setiap kali ia terlihat lebih hidup berbicara dengan orang lain, aku otomatis membandingkan diriku. Seolah nilai diriku bergantung pada seberapa lama ia menatapku. Suatu malam, aku memberanikan diri mengenakan pakaian yang dulu sering ia puji. Aku berdiri di hadapannya, mencoba terlihat percaya diri. Ia menatapku beberapa detik, tersenyum, lalu berkata aku terlihat baik. Hanya itu. Tidak ada sentuhan spontan, tidak ada tatapan yang bertahan. Aku tersenyum balik, tapi di dalam ada sesuatu yang runtuh pelan. Aku mulai menyadari bahwa aku bukan hanya kehilangan perhatian. Aku kehilangan rasa aman. Aku merasa harus berusaha lebih untuk mendapatkan hal yang dulu datang secara alami. Dan ketika perhatian harus diperebutkan, rasanya seperti aku sedang meminta sesuatu yang seharusnya sudah menjadi milikku. Setiap malam pikiranku dipenuhi pertanyaan yang sama. Apakah ia mulai mencari apa yang tidak lagi ia lihat padaku? Apakah daya tarik memang sepenting itu? Atau selama ini aku hanya percaya bahwa cinta kami lebih kuat dari sekedar penampilan? Di titik itu, aku belum menemukan bukti apapun. Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Aku mulai kehilangan diriku sendiri karena mencoba mempertahankan tatapan yang perlahan menjauh. Dan mungkin yang paling berbahaya bukanlah perubahan tubuhku, melainkan perubahan harga diriku yang diam-diam ikut terkikis. Perubahan itu akhirnya tidak bisa lagi kusembunyikan dari diriku sendiri. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang jelas salah, tapi karena perasaanku semakin sulit dibantah. Aku mulai memperhatikan bagaimana ia memandang perempuan lain. Bukan dengan cara yang vulgar, tapi dengan cara yang hidup. Tatapan yang dulu pernah kuterima. Suatu kali, kami menghadiri acara kecil bersama teman-temannya. Aku berdiri di sampingnya, berusaha terlihat santai. Di sana ada beberapa perempuan yang tampil menarik, percaya diri, dengan tubuh yang masih kencang dan senyum yang ringan. Aku melihat bagaimana matanya mengikuti percakapan dengan penuh minat. Cara ia tertawa lebih lepas, lebih spontan. Dan entah kenapa, aku merasa seperti bayangan di sampingnya. Ia tidak melakukan apa-apa yang bisa kutuduh. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada sikap tak pantas. Justru semuanya terlihat wajar. Itulah yang membuatku semakin gelisah. Karena aku tahu, ketertarikan tidak selalu dimulai dari kesalahan besar. Kadang ia tumbuh dari perhatian kecil yang dibiarkan. Di perjalanan pulang, aku duduk diam di kursi penumpang. Ia berbicara tentang acara itu dengan antusias, menyebut beberapa nama, menceritakan lelucon yang tadi terjadi. Aku mendengarkan, tapi hatiku sibuk menahan sesuatu. Aku ingin bertanya, apakah ia menyadari caranya memandang orang lain? Tapi aku takut terdengar cemburu tanpa alasan. Malam itu, saat aku berdiri di depan cermin lagi, perasaanku berbeda. Bukan hanya tentang tubuh yang berubah. Ada rasa kalah yang tidak pernah kualami sebelumnya. Aku mulai bertanya, apakah aku masih menjadi perempuan yang membuatnya bangga berada di sampingku? Hari-hari berikutnya, aku semakin peka terhadap detail kecil. Cara ia memperbaiki penampilannya sebelum keluar, cara ia lebih lama memilih pakaian, cara ia tersenyum pada notifikasi yang muncul. Semua itu mungkin biasa saja, tapi dalam pikiranku, semuanya mulai terhubung. Aku mencoba sekali lagi untuk mendekatinya, mengajaknya berbicara lebih dalam, menyentuhnya lebih dulu, menunjukkan bahwa aku masih di sini. Ia tidak menolak, tapi sentuhannya terasa cepat selesai, lebih seperti kewajiban daripada keinginan. Dan disitulah aku mulai benar-benar takut. Karena aku menyadari sesuatu yang sulit diucapkan. Mungkin
Aku tidak lagi menjadi standar ketertarikannya. Mungkin di luar sana ada sesuatu yang terasa lebih segar, lebih menggoda, lebih sesuai dengan bayangan yang ia miliki sekarang. Aku belum menemukan bukti pengkhianatan, tapi perasaanku semakin jelas. Ketertarikan yang dulu kurasakan kini terasa sepihak. Dan aku mulai bertanya, jika ketertarikan itu benar-benar pergi, apakah kesetiaan bisa bertahan sendirian? Aku tidak pernah menyangka akan merasa tersaingi oleh bayangan. Bukan oleh seseorang yang jelas berdiri di hadapanku, tapi oleh kemungkinan yang tidak pernah disebutkan. Setiap kali ia terlihat lebih hidup saat berbicara dengan perempuan lain, pikiranku otomatis bekerja. Aku membandingkan tinggi badan, bentuk tubuh, cara mereka tertawa. Tanpa sadar, aku menempatkan diriku dalam perlombaan yang tidak pernah kuminta. Aku mulai lebih memperhatikan media sosialnya, tidak untuk mencari bukti, tapi untuk membaca pola. Siapa yang sering muncul di notifikasinya? Siapa yang komentarnya selalu dibalas lebih cepat? Tidak ada kalimat yang bisa disebut salah. Tidak ada foto yang mencurigakan, tapi ada intensitas yang terasa berbeda. Perhatian yang lebih lama, respons yang lebih ringan. Aku mencoba bersikap rasional. Mungkin ini hanya ketakutanku sendiri. Mungkin aku terlalu memusatkan segalanya pada perubahan tubuhku. Tapi rasa itu tidak mau pergi. Setiap kali ia tersenyum pada layar, ada bagian kecil dari diriku yang terasa tersisih. Bukan karena aku yakin ia berselingkuh, tapi karena aku tidak lagi menjadi sumber senyum itu. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya lebih langsung. Apakah ia masih tertarik padaku seperti dulu? Ia terdiam sebentar lalu tersenyum tipis. Katanya aku terlalu memikirkan hal yang tidak penting. Katanya pernikahan bukan soal penampilan. Jawaban itu terdengar benar, tapi terasa kosong. Karena yang kupersoalkan bukan teori, melainkan tatapannya. Aku mulai menyadari bahwa yang paling menyakitkan adalah perasaan harus bersaing dengan versi diriku yang dulu. Ia pernah melihatku sebagai perempuan yang memikat. Sekarang, aku merasa seperti seseorang yang harus membuktikan diri lagi. Setiap usaha yang kulakukan terasa seperti permintaan diam-diam untuk diinginkan kembali. Aku pun mencoba berubah lebih serius, mengatur pola makan, berolahraga, memperbaiki penampilan. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku sadar bahwa motivasiku bukan lagi untuk diriku sendiri. Aku ingin memenangkan kembali sesuatu yang mungkin sudah lama pergi. Dan itu membuatku lelah sebelum sempat berhasil. Di tengah usaha itu, ada satu momen yang membuatku terdiam. Ia sedang tertawa ringan membaca sesuatu di ponselnya, dan refleksi wajahnya terlihat begitu hidup. Aku berdiri di dekatnya, dan untuk pertama kalinya aku merasa seperti orang luar. Aku ada di sana, tapi tidak menjadi bagian dari kegembiraannya. Di titik itu, aku mulai memahami bahwa ketakutanku bukan hanya tentang tubuh yang berubah. Aku takut tidak lagi menjadi perempuan yang ia banggakan. Dan jika kebanggaan itu benar-benar sudah hilang, maka mungkin kesetiaan yang kupikir masih utuh hanya tinggal waktu. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi hanya merasa kurang menarik. Aku merasa digantikan, meski belum tahu oleh siapa. Perasaan itu datang bukan dari satu kejadian besar, melainkan dari rangkaian detail kecil yang terus berulang. Senyum yang bukan untukku, perhatian yang tidak lagi mengarah padaku, dan jarak yang semakin jelas meski tak pernah diakui. Suatu malam, ketika ia duduk di sampingku, ponselnya bergetar. Ia menoleh cepat, membaca layar, lalu berdiri dengan alasan ingin mengambil minum. Gestur itu terlalu cepat, terlalu refleks. Aku melihat cara ia menahan senyum kecilnya sebelum berjalan menjauh. Bukan senyum bersalah, senyum antusias. Aku tidak mengikutinya. Aku hanya duduk dan merasakan sesuatu di dadaku runtuh perlahan. Untuk pertama kalinya, pikiranku tidak lagi mencari pembenaran. Aku tidak lagi berkata, mungkin ini hanya kebetulan. Tubuhku sudah terlalu sering memberi sinyal yang sama. Keesokan paginya, aku melihatnya lebih lama berdiri di depan cermin, memperbaiki rambutnya, memilih pakaian lebih hati-hati. Ia terlihat seperti seseorang yang ingin diperhatikan. Aku berdiri di belakangnya, memperhatikan tanpa suara.
Dulu, ia akan bertanya, bagaimana penampilannya menurutku? Sekarang, ia hanya memastikan dirinya terlihat baik, tanpa memintaku terlibat. Sepanjang hari itu, pikiranku berputar pada satu pertanyaan. Sejak kapan aku berhenti menjadi perempuan yang ingin ia buat terkesan? Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali ia berusaha terlihat menarik khusus untukku. Ingatan itu terasa jauh. Malamnya, saat ia mandi, ponselnya kembali bergetar. Aku menatap layar yang menyala beberapa detik. Nama itu muncul lagi. Tidak ada emoji hati, tidak ada kata-kata manis yang bisa kulihat. Hanya notifikasi singkat. Tapi entah kenapa, jantungku berdegup seperti sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar pesan. Tanganku hampir menyentuh ponsel itu. Aku ingin tahu, ingin memastikan bahwa semua ini bukan hanya bayanganku. Tapi aku menarik napas panjang dan mundur. Jika aku menemukan sesuatu, aku harus siap menerima jawabannya. Dan saat itu, aku belum tahu apakah aku siap kehilangan sisa keyakinan yang masih kupunya. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah yang tak bisa kubaca. Tenang, terlalu tenang. Aku mencoba berbicara seperti biasa, tapi percakapan kami terasa seperti formalitas. Ia hadir secara fisik, tapi pikirannya terasa jauh. Dan semakin aku mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin jelas bahwa sesuatu memang sedang bergerak di luar kendaliku. Di titik itu, aku tidak lagi hanya takut kehilangan daya tarikku. Aku takut kehilangan tempatku, bukan hanya di ranjang, tapi di hatinya. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari bahwa kesetiaan mungkin tidak selalu pergi sekaligus. Kadang ia dimulai dari hati yang lebih dulu berpindah sebelum tubuhnya menyusul. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang menggeledah ponsel suaminya, tapi aku juga tidak ingin menjadi perempuan yang pura-pura tidak tahu. Pergulatan itu membuatku lelah berhari-hari. Sampai akhirnya, suatu malam, aku memilih berhenti berperang dengan pikiranku sendiri. Aku tidak membuka ponselnya. Aku memilih membuka percakapan. Kami duduk berhadapan di ruang tamu. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tuduhan langsung. Aku hanya berkata bahwa aku merasa ia tidak lagi menginginkanku seperti dulu. Kalimat itu keluar lebih tenang dari yang kubayangkan. Tapi di dalam, aku gemetar. Ia terdiam cukup lama, lalu menarik napas pelan. Katanya, aku terlalu sensitif. Katanya, semua pasangan pasti mengalami fase seperti ini. Ia berbicara dengan suara datar, rasional, hampir seperti menjelaskan teori. Tapi yang kubutuhkan bukan teori. Aku butuh kejujuran. Aku menatapnya dan bertanya, apakah ada perempuan lain yang menarik perhatiannya? Ia tidak marah, tidak juga tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, kamu terlalu jauh berpikir. Jawaban itu tidak meyakinkanku, karena yang paling mencurigakan bukan kalimatnya, melainkan ketenangannya. Aku mengatakan bahwa aku bisa menerima perubahan tubuhku. Aku bisa berusaha memperbaiki diri jika memang itu yang ia inginkan. Tapi aku tidak bisa menerima perasaan dipinggirkan tanpa penjelasan. Untuk pertama kalinya, aku berbicara bukan dari rasa cemburu, melainkan dari rasa kehilangan harga diri. Ia akhirnya mengaku satu hal. Bukan perselingkuhan, bukan hubungan terlarang. Hanya lebih sering ngobrol dengan seseorang di kantor. Katanya itu biasa saja, tidak ada yang salah. Tapi cara ia mengucapkannya membuatku tahu bahwa percakapan itu bukan lagi sekadar basa-basi. Aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Aku hanya merasa sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Karena di momen itu, aku sadar, masalahnya bukan sekadar tubuhku yang berubah. Masalahnya adalah ia mulai mencari rasa yang dulu ia temukan padaku, di tempat lain. Aku bertanya satu hal terakhir. Apakah ia masih memilihku? Bukan karena kewajiban, bukan karena kebiasaan, tapi karena keinginan. Ia tidak langsung menjawab, dan jeda itu terasa lebih menyakitkan daripada kata apapun. Di titik itu, aku tidak membutuhkan bukti tambahan. Aku tidak perlu membaca pesan-pesan di ponselnya. Aku tahu cukup dari caranya ragu. Dan mungkin, pengkhianatan tidak selalu dimulai dari sentuhan.
Kadang ia dimulai dari keraguan kecil yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Setelah percakapan itu, aku tidak langsung mengambil keputusan besar. Tidak ada koper yang dikemas, tidak ada pintu yang dibanting. Kami tetap tinggal di rumah yang sama, menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi ada satu hal yang berubah sepenuhnya. Cara aku memandang diriku sendiri. Aku berhenti mencoba bersaing dengan bayangan perempuan lain. Berhenti membandingkan tubuhku dengan standar yang tidak pernah ia ucapkan secara jelas. Aku lelah merasa harus menjadi versi lama diriku agar tetap dipilih. Aku sadar, jika aku harus berubah demi mengamankan cintanya, maka cinta itu sudah tidak berdiri di tempat yang sehat. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai mengambil jarak. Bukan jarak fisik yang mencolok, melainkan jarak emosional yang lebih jujur. Aku tidak lagi bertanya siapa yang mengirim pesan. Tidak lagi menunggu reaksinya saat aku berdandan. Tidak lagi mencari validasi dari tatapannya. Untuk pertama kalinya, aku mencoba memusatkan perhatian pada diriku sendiri. Ia mungkin menyadari perubahan itu. Ada momen ketika ia menatapku lebih lama dari biasanya, seolah menyadari aku tidak lagi berusaha menarik perhatiannya. Tapi aku tidak menanggapi dengan cara lama. Aku tidak lagi ingin dipilih karena ketakutan kehilangan. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin lagi. Tubuhku memang tidak sama seperti dulu. Ada lipatan, ada garis yang tak bisa kusamarkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak merasa malu. Tubuh ini telah melewati banyak hal. Tubuh ini tetap milikku, bukan kompetisi untuk siapapun. Aku akhirnya memahami bahwa yang paling menyakitkan bukanlah perubahan fisik, melainkan perasaan bahwa cintanya bersyarat, bahwa ketertarikannya bisa goyah karena sesuatu yang alami. Dan jika itu benar, maka aku tidak ingin terus hidup dalam ketakutan untuk menua, berubah, atau tidak lagi sempurna. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari pernikahan ini. Apakah ia akan kembali sepenuhnya atau semakin menjauh? Tapi aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak akan lagi mengecilkan diriku demi mempertahankan seseorang yang ragu memilihku. Karena mungkin aku memang tidak lagi seksi seperti dulu. Tapi aku juga tidak lagi ingin dicintai hanya karena itu. Dan jika kesetiaannya rapuh oleh perubahan tubuhku, maka mungkin yang harus berubah bukanlah diriku, melainkan caraku memaknai cinta itu sendiri. Tidak semua perselingkuhan dimulai dari kebencian. Kadang ia tumbuh dari ketidakpuasan kecil yang dibiarkan diam. Dari tatapan yang berubah, dari perhatian yang berpindah, dari keinginan yang tidak lagi dipelihara bersama. Dan seringkali, yang pertama kali disalahkan adalah diri sendiri. Aku belajar bahwa tubuh memang bisa berubah. Wajah bisa menua. Bentuk bisa berbeda dari dulu. Tapi nilai seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh ukuran pakaian atau kekencangan kulitnya. Cinta yang sehat tidak bergantung pada standar yang terus bergeser. Ia tumbuh dari pilihan yang diperbaharui setiap hari, bukan dari penampilan yang harus dipertahankan tanpa henti. Jika seseorang berhenti setia karena tubuh kita berubah, maka masalahnya bukan pada tubuh itu. Masalahnya ada pada komitmen yang tidak cukup kuat untuk menua bersama. Dan kita tidak seharusnya merasa bersalah, karena menjadi manusia yang terus bertumbuh dan berubah. Jika kamu pernah merasa tidak lagi diinginkan hanya karena fisikmu berubah, ingatlah, kamu tidak kurang, kamu tidak gagal, kamu tidak kalah. Kamu hanya bertumbuh, dan tidak semua orang siap bertumbuh bersama kita. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, dukungan kecil dengan menekan subscribe, menyukai, atau membagikan video ini akan membantu Kisah Janji Retak terus menghadirkan kisah-kisah yang sering dipendam dalam diam. Sampai bertemu di cerita berikutnya.